Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa turfa'ud darajat, wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyadi bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ma damatin ardu was samawat, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali untuk pengkajian, untuk mengisi kajian-kajian, dan insya Allah kali ini kita akan datang dengan kami akan datang dengan kitab yang baru yang akan kita bahas untuk menyelesaikan hari-hari pada bulan Ramadan. Kitab yang akan kita bahas pada kali ini dan seterusnya insya Allah pada akhir bulan Ramadan yaitu kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunanin Nabawiyah, Sunanil Yawmi. Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunanil Yawmiyah. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Karena apa? Kitab ini menjelaskan tentang sunnah-sunnah sehari-hari yang bisa kita laksanakan berupa sunnah muqayyad tadi yang sudah kita jelaskan pada kitab sebelumnya. Kalau sunnah itu ada sunnah muqayyad, ada sunnah mutlak, ada sunnah dan sebagainya. Ini adalah zikir ini akan dijelaskan pada kitab ini, dan akan sunnah-sunnah yang mutlak itu apa saja gitu. Kemudian sunnah-sunnah muqayyad itu apa saja gitu. Kemudian kenapa saya memilih ini? Karena cocok sekali untuk kita bahas setelah kita selesai pada kitab yang sebelumnya. Al-Minhal Aliyah bi Bayani Sunanin Nabawiyah itu kalau kita artikan adalah hadiah yang hadiah yang indah, hadiah yang mulia. Al-Minah Al-Aliyah, hadiah yang mulia. Penjelasan tentang sunnah-sunnah nabawiyah fi Bayani Sunnah Al-Yawmiyah, yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah sehari-hari kita, yang ditulis oleh Abdullah Hamid Al-Faraji. Kitab ini sudah diterjemahkan lebih dari 20 bahasa selain bahasa Arab. Jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga. Nanti Bapak Ibu di rumah atau para hadirin bisa mencarinya di internet atau nanti akan dibagikan. Kitab ini terdiri dari 40 bab atau 40 bab yang akan kita bahas, tapi tidak sampai pada selesai. Insya Allah akan kita bahas sedikit dari kitab itu. Kita disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kitab yang sebelumnya kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kebaikan yang sangat luas sekali pada diri kita, yang kadang kita tidak sadari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sunnah-sunnah kepada umat ini untuk supaya, karena ingin melipat gandakan pahala-pahala pada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan rahmat bagi umat ini. Kemudian kenapa kita juga belajar as-sunnah? Supaya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memperjuangkan agama ini, ia memperjuangkan begitu sangat keras sekali sampai Islam tersebar di seluruh dunia. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menjaganya, menjaga keutuhan sunnah ini dengan
dengan melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah tersebut? Tentunya kita harus paham sunnah-sunnah, kita harus tahu dan belajar sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita belajar, kita berilmu, kita laksanakan dan kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita ittiba atau mengikuti sunnah tersebut? Yaitu dengan mempelajari bagaimana para sahabat atau ulama-ulama terdahulu semangatnya dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan pada Nabuzat fi Hirsis Salafi ala Sunnah. Pada kitab ini yang bahasa Arabnya halaman 13. Nabuzat fi Hirsis Salafi ala Sunnah. Rawa Muslim fi sahihihi hadits Nu'man bin Salim an Amr bin Aus radhiyallahu anhu qala haddatsani an Basat bin Abi Sufyan qala sami'tu Habibah taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 12 raka'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Ini hadis ini menjelaskan bahwa bagaimana hirs atau kesungguhan para sahabat dalam melaksanakan sunnah, bahwa Nu'man diceritakan oleh Aus, Nu'man mendapatkan berita dari Aus radhiyallahu anhu. Kemudian Aus mendapatkan berita dari Abi Sufyan, dan Abi Sufyan mendapatkan berita dari Ummi Habibah, dan Ummi Habibah mendapatkan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla 12 rakaat, barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, salat sunnah di sini 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan atau mendirikan rumah, memberikan rumah di surga nanti, satu rumah di surga. Maka dari itu Ummi Habibah ketika mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah saya mendengar mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, maka saya sampai sekarang sejak waktu itu saya mendengar, saya belum pernah meninggalkan sunnah ini. Begitu juga yang sebelumnya, siapa? Ummi Habibah, kemudian Anbasah yang mendengarkan cerita ini dari Ummi Habibah, dia mengatakan seperti itu juga. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Setelah saya mendengar dari Ummi Habibah, saya belum pernah meninggalkan sunnah ini. Begitu juga Amr bin Aus mendengar dari Anbasah. Ketika mendengar dari Anbasah, maka Amr bin Aus juga mengatakan seperti itu. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah. Setelah saya mendengar dari Anbasah, saya belum pernah meninggalkan sunnah-sunnah ini. An-Nu'man bin Salim juga seperti itu. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini riwayat Muslim. Jadi begitulah para sahabat dulu, bagaimana mereka hirsuhum atau kegigihan mereka dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepantasnya dan patutnya kita untuk mencontoh bagaimana sahabat dan para tabi'in, para ulama mencontoh sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah cerita yang sangat bagus sekali, yaitu Imam Nawawi. Ketika Imam Nawawi
berlaut. Jadi berlaut pakai jukung, ini jukung atau perahu kecil itu bersama ya orang yang punya jukung itu, kemudian dia bayar untuk menyeberangi lautan. Ketika sampai di tengah lautan, Imam Nawawi bertemu dengan seorang yang berlayar juga atau melewati laut tersebut, kemudian bersin. Setelah ia bersin, setelah orang tersebut bersin, kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian Imam Nawawi mendengar, tapi Imam Nawawi tidak menjawab. Setelah Imam Nawawi sampai pada daratan atau pada ujung lautan, kemudian ia menyesal, kenapa tadi saya tidak jawab gitu. Kemudian dia menyuruh orang suruhannya tadi atau orang yang punya jukung tadi untuk balik. Pak, balik aja, balik. Saya kepengen bertemu dengan orang itu tadi gitu. Kemudian sampai bertemu dengan orang itu tadi, kemudian dikejar sampai bertemu dengan orang itu tadi, kemudian kan mengucapkan yarhamukallah gitu. Kemudian orang tersebut menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena begitulah para ulama terdahulu, bagaimana ia menganggap bahwa amalan kecil itu berharga. Kemudian doa dari orang lain itu berharga juga baginya. Maka dari itu ketika kita sudah menjadikan segala sesuatu itu berharga pada diri kita, agama kita ini adalah berharga pada diri kita, kemudian sunnah-sunnah ini juga berharga pada diri kita, insya Allah kita akan memaksimalkan ibadah tersebut secara ikhlas. Karena kita melaksanakan ibadah itu karena keinginan kita, apa yang ada dalam hati kita. Dulu yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa keutamaan amal itu tergantung dari apa yang ada di dalam hati, tingkat keutamaan. Bisa jadi orang tersebut melaksanakan amalan tersebut sama dengan orang ini mengamalkan dengan satu amalan yang sama, tapi tingkat derajat pahalanya berbeda. Karena apa yang di dalam hatinya berbeda gitu, dan tingkat keimanannya juga berbeda. Maka dari itu, kalau sudah kita menjadikan segala amalan ini penting bagi kita, agama kita penting, melaksanakan sunnah juga penting, maka akan muncul keikhlasan yang sangat mudah dari diri kita, sehingga apa yang kita dapat dari pahala-pahala tersebut juga maksimal. Kemudian lanjutkan pada selanjutnya, pada kitab ini kita akan bahas secara singkat gitu. Kemudian pada halaman ke 17 di sini dituliskan min samarati tiba'i sunnah, dari apa yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Habib samaratan katsirah, memiliki samarah atau buah hasil dan yang sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu ketika kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan al-wusul ila darajatil mahabbah. Kita akan sampai pada derajat mahabbah atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Derajat mahabbah yaitu derajat yang tinggi, yang paling tinggi dari derajat Allah Subhanahu, dari derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dulu ketika bab 1 dijelaskan bahwa bab 1 dulu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku masih selalu saja melaksanakan nawafil atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saya mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita laksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara istiqomah, kita akan mendapatkan derajat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala atau kecintaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan apa untungnya juga ketika mendapatkan sunnah di agama kita, kita melaksanakan sunnah di agama kita. Yang kedua yaitu kita kita nailu ma'iyatullah. Jadi kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga akan meliputi kita terus dalam amalan kita. Jadi amalan kita juga akan terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu ijabatud doa al-mutadamminah linailil mahab. Jadi karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut, maka doa-doa yang kita panjatkan pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jabrun naqsi al-hasili bil faraid. Jadi akan menutup kekurangan-kekurangan yang dalam ibadah-ibadah fardu yang kita lakukan. Tentunya kita beribadah fardu itu ada banyak kekurangan sekali. Maka dengan sunnah ini, maka sunnah tersebut akan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga pahala fardunya akan maksimal. Kemudian yang kelima yaitu hayatul qalb. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati kita dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat. Karena apa? Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini, pertemuan kali ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita akan bahas bab yang pertama yaitu as-sunan al-mauqutah, sunnah-sunnah yang pada waktunya. Waktu maqabal al-fajr, kemudian waktu al-fajr, waktu ba'dal fajr. Sunnah-sunnah apa yang ada pada waktu tersebut kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah biidznillah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.